Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita memulai sebuah perjalanan waktu melintasi 6 abad keemasan Islam. Ini bukan sekedar rangkaian nama dan tahun, melainkan kisah tentang bagaimana iman membangun peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang abadi. Kita mulai dari titik nol setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu era Khulafaur Rasyidin. Masa ini adalah fondasi moral dan spiritual kepemimpinan yang dipilih berdasarkan musyawarah dan kedekatan dengan ajaran Nabi. Khalifah pertamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menghadapi krisis besar melalui perang Riddah, namun berhasil menjaga kesatuan umat dan mempertahankan fondasi komunitas. Fondasi ini kemudian diperkuat oleh Umar bin Khattab. Beliau bukan hanya memimpin militer ulung yang memperluas wilayah Islam secara drastis, menaklukkan Kaisaran Bizantium di Syam dan menumbangkan Persia Sasanid, juga seorang arsitek negara modern. Umar meletakkan sistem administrasi pertama yang dikenal sebagai Diwan untuk mengatur penggajian dan pembukuan negara. Beliau juga menetapkan tahun hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai awal kalender Hijriah yang kita gunakan hingga kini. Selanjutnya, Utsman bin Affan mencatat jasa besar dalam pembukuan Mushaf Al-Quran menjadi satu versi tunggal, mencegah perpecahan umat dalam pembacaan. Masa terakhir di bawah Ali bin Abi Thalib sayangnya diwarnai konflik internal yang pelik, menandai berakhirnya sistem khilafah berbasis musyawarah dan menyiapkan panggung bagi era dinasti. Setelah periode Khulafaur Rasyidin berakhir, panggung sejarah bergeser ke Bani Umayyah, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Ini adalah era monarki, fokus pada kekuasaan militer dan pencapaian wilayah yang masif. Di masa Umayyah, kekuasaan Islam membentang dari Asia hingga menyeberang ke Afrika Utara. Kontribusi terbesar mereka yang patut dikenang adalah ekspansi besar-besaran yang mencapai Eropa. Puncaknya adalah penaklukan semenanjung Liberia, Spanyol atau Portugal, yang dikenal sebagai Andalusia pada tahun 711 Masehi. Ini adalah pernyataan kedaulatan yang penting, namun dinasti Umayyah juga memiliki sisi gelap. Kebijakan yang terlalu Arab sentris sering mendiskriminasi non-Arab yang telah memeluk Islam, yang dikenal sebagai Mawalid. Ketidakpuasan yang terakumulasi ini ditambah dengan gaya hidup mewah para elit memicu pemberontakan dari kelompok lain, terutama keturunan Abbas, paman Nabi. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah di Damaskus ditumbangkan dalam pertempuran Sungai Zab, mengakhiri kekuasaan mereka di timur. Bani Abbasiyah mengubah haluan sejarah. Mereka memindahkan ibu kota ke kota baru yang megah, Baghdad. Berbeda dengan Umayyah yang militeristik, Abbasiyah adalah zaman keemasan ilmu pengetahuan, toleransi, dan intelektualitas. Mereka membangun Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang legendaris, yaitu sebuah pusat perpustakaan, penerjemahan, dan penelitian terbesar di dunia. Ini adalah jantung dari gerakan terjemahan, di mana karya-karya kuno dari Yunani, Persia, dan India diselamatkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, lahirlah ilmuwan-ilmuwan kelas dunia seperti Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar dan algoritma, lalu Ibnu Sina yang karyanya menjadi rujukan kedokteran Eropa selama berabad-abad, dan masih banyak lagi. Kontribusi mereka meletakkan dasar bagi metode ilmiah modern. Namun, ironisnya, kejayaan yang terlalu luas justru membawa kelemahan. Dinasti lokal mulai memisahkan diri, dan kekuatan politik khalifah diambil alih oleh kekuatan militer asing. Keterpecahan internal dan konflik sektarian membuat kekhalifahan rapuh. Puncaknya pada tahun 1258 Masehi, Baghdad yang kaya raya dan penuh ilmu pengetahuan dihancurkan oleh sebuah Mongol di bawah Hulagu Khan, mengakhiri secara tragis puncak peradaban Timur Islam. Saat Baghdad runtuh,
Mari kita lihat ke ujung barat di mana peradaban Islam masih bersinar terang di Andalusia. Di sana seorang pangeran Umayyah yang lolos dari pembantaian di timur, yaitu Abdurrahman An-Dakhil, mendirikan kekuasaan independen di Cordoba. Andalusia di bawah Umayyah II atau Cordoba menjadi mercusuar peradaban di Dark Age Eropa. Cordoba adalah kota metropolitan terbesar, termodern, dan tercanggih di Eropa pada masanya. Dengan puluhan ribu masjid, perpustakaan raksasa, jalan beraspal, dan penerangan umum. Andalusia dikenal karena toleransi multikultural. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan. Disinilah filsuf seperti Ibnu Rushd menghidupkan kembali pemikiran Aristoteles yang menjadi katalis bagi Renaissance Eropa. Keindahan arsitekturnya abadi. Masjid Agung Cordoba dengan hutan pilarnya dan istana Alhambra di Granada adalah puncak seni Islam. Namun kekuasaan yang terfragmentasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil setelah tahun 1031 Masehi melemahkan kekuatan pertahanan. Secara bertahap, kekuatan Kristen Utara memulai penaklukan kembali. Perlawanan heroik di benteng terakhir Granada harus berakhir pada tahun 1491 Masehi, menandai berakhirnya kekuasaan Islam secara permanen di semenanjung Liberia. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Kita telah menyaksikan siklus abadi dalam sejarah. Dari semangat keadilan Khulafaur Rasyidin, energi penaklukan Bani Umayyah, gairah intelektual Bani Abbasiyah, hingga keagungan seni dan toleransi Andalusia. Sejarah peradaban Islam mengajarkan kita bahwa kejayaan sejati tidak hanya diukur dari luas wilayah, tetapi dari kontribusi terhadap kemanusiaan. Warisan pengetahuan, metode ilmiah, dan arsitektur dari era ini tetap menjadi aset tak ternilai bagi peradaban dunia hingga hari ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi pembelajar dan pembawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.